Dan kalau boleh saya mengatakan, Pak Dian Rahmat Januar, Pak Dr. Haji Dian Rahmat Januar, beliau ini adalah anak biologis PKB. Pak Haji sendiri gimana Pak Haji? Emang nggak punya minat gitu? Bukan nggak punya minat, seluruh kader itu pada saat mendapat perintah partai harus dijalankan. Terus terang hari ini Kuningan persoalannya banyak persoalan. Miskin ekstrim, ya, kemiskinan Kuningan itu 12,12%, dan ini di atas rata-rata Jawa Barat. Kemudian juga pengangguran Kuningan itu kurang lebih 9,9%. Itu juga sangat besar. Kemudian yang ketiga, visi existing pembangunan infrastruktur Kuningan, terutama jalan, ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang ketiga, saya memandang bahwa semangat atau giroh dari aparatur beliau kelihatannya ada berkurang. Menurut saya dalam kondisi sekarang itu adalah kondisi Kuningan yang tidak baik-baik saja. Anda ya, dari PDIP itu mengusung Bapak Acep Purnama. Ya, Pak Acep itu ternyata meminang nih Pak Haji untuk menjadi wakil, mau nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini podcast kita spesial karena kita akan berbincang-bincang dengan seorang ketua partai yang berhasil menjadi pemeroleh suara tertinggi di pileg kemarin, dan juga di pemilunya itu menjadi pemenang kedua pemilu di daerah dengan raihan 80 kursi. Bahkan di Pilpres juga ternyata Kuningan menjadi satu-satunya daerah yang menang ya, aminnya ya. Beliau adalah Bapak Haji Ujang Kossasi MSI. Ini Kuning Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Deden. Selamat malam pemirsa Kuningan Mas dimanapun berada. Ya. Beliau Ketua DPC PKB Kabupaten Kuningan, pemirsa. Ini Pak Haji, biasa Pak Haji mengulas pemilu kemarin Pak Haji. Ya. Kemarin Pak Haji di Pileg Dapil 3 itu berhasil 10.700 ya Pak Haji, 785 itu tertinggi di antara semua caleg, kayaknya paling tinggi Pak Haji ya. Kemarin hasil KPU tersebut itu kira-kira ada sedikit bocoran gimana Pak Haji, kok bisa sih sampai melebihi 10.000? Ya. Terima kasih Om Deden. Jadi kalau saya bahwa proses pemilu itu proses yang tidak tunggal, yang tidak ansih pemilu, tapi proses pemilu itu adalah bagian integral dari perjalanan politik. Jadi 2019 saya mendapatkan kepercayaan masyarakat secara lahiriah. Hakikatnya pasti mendapat kepercayaan Allah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Nah, selama menjabat sejak 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ini adalah rangkaian politik yang satu sama lainnya saling keterkaitan. Jadi pada saat pemilu 2024, masyarakat di wilayah Dapil 3 khususnya yang berada di daerah binaan saya itu pasti akan mengkaitkan posisi saya dengan perjalanan politik saya selama ini. Nah,
oleh karenanya maka perjalanan politik ini menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dengan proses pemilu dan hasil pemilu. Oleh karenanya alhamdulillah dengan demikian saya mengambil kesimpulan bahwa perjalanan politik saya sejak pemilu 2019 sampai dengan pemilu 2024 ini berarti dinilai oleh masyarakat ya kalau boleh saya mengatakan berarti positif. Faktanya atau buktinya adalah di 2024 yang semula saya 2019 hanya memperoleh suara 8.600, ternyata 2024 saya memperoleh suara jauh lebih besar, yaitu 10.708, 2.000-an berarti kurang lebih 2.000 suara pertama dari hasil 2019. Jadi progresnya tiap pemilu itu selalu naik ya? Ya, alhamdulillah sejak 2014 saya 2014 suaranya 6.300 kurang lebih. Kemudian itu juga ternyata terbesar se Kabupaten Kuningan. Ya, ya. Kemudian 2019 menambah dari 6.000 menjadi 8.600, nambah 2.000 lebih. Nah, itu juga terbesar se Kabupaten Kuningan. Kemudian 2024 bertambah lagi 2.000 lebih, jadi 10.780. Dan itu juga alhamdulillah masih terbesar se Kabupaten. Ya hakikatnya Allah yang menentukan. Tapi kalau saya memahami perjalanan itu bahwa pemilu itu tidak berdiri sendiri, tidak ansih di proses pemilu semata, tapi ada perjalanan politik yang itu bagian integral dari itu semua dan mendapat perhatian bahkan penilaian masyarakat. Kira itu sepak terjangnya di seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah. Khususnya di dapil 3 ya. Itu secara pribadi ya. Bahkan secara partainya juga kan ternyata bagus juga kan ya Pak itu. Alhamdulillah PKB di Kabupaten Kuningan 2019 kita mendapat kepercayaan rakyat, mendapat kepercayaan masyarakat untuk mendudukan kader kita 6 orang atau 6 kursi DPRD. Dan hasil pemilu 2024 yang kemarin itu menurut hitungan KPU yang sampai hari ini kita masih menunggu keputusan KPU-nya terkait dengan calon terpilih. Ya, tapi berdasarkan hitungan rekapitulasi di KPU bahwa PKB insya Allah mendapatkan 8 kursi. Nah ini juga kenaikan dari 2019 bertambah 2 kursi jadi 8. Ya kan kemarin mah pimpinan juga di wakil ketuanya, ketua terakhir ya Pak ya? Sekarang mah wakil ketua 1 kan berarti. Ya kalau harus di nomor kira-kira begitu. Dan untuk pilpres nih Pak, pilpres itu meskipun selisihnya 3%-an ya Pak, 4% lebih ya. 4%-an ya. Tapi pasangan Amin menang kan, satu-satunya di Kuningan. Iya. Berarti itu kan faktor kerja keras juga Pak, atau karena memang kelahiran Kuningan? Kalau saya memaknainya kira-kira bahwa Pileg dengan Pilpres ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya yang kami rasakan bahwa kehadiran pasangan Amin dalam Pilpres, yaitu Pak Haji Anies Baswedan dan Ketua Umum kami Gus Muhaimin, ini mempunyai kutel efek yang sangat luar biasa, mempunyai dampak positif terhadap PKB di Kabupaten ini. Kenapa? Karena banyak hal. Pertama,
menurut saya pasangan Amin ini adalah pasangan yang salah satu dari pasangan itu, yaitu Pak Haji Anies Baswedan, adalah ibu orang Kuningan, kelahiran Kuningan. Otomatis masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan ini mempunyai semangat tersendiri, gairah tersendiri, motivasi tersendiri untuk bagaimana agar pasangan Amin menang. Itu satu. Kemudian yang kedua, Gus Muhaimin ini adalah di samping sebagai ketua umum kami, ketua umum PKB, beliau juga adalah tokoh NU yang sangat mumpuni untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Sehingga kolaborasi ini dianggap menjadi kolaborasi yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia. Dan karenanya maka lalu kemudian alhamdulillah masyarakat Kuningan memberikan kepercayaan kepada kedua beliau. Masyarakat NU-nya, masyarakat PKB-nya, masyarakat Kuningan secara umumnya ini memberikan kepercayaan kepada pasangan Amin. Dan pastinya pasangan Amin juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemenangan PKB. Terus terang kami akui bahwa kemenangan PKB itu adalah kerja keras dari seluruh pengurus, baik di level kabupaten, di level kecamatan, di level desa atau ranting, bahkan di level anak ranting. Seluruh pengurus PKB bekerja keras kuat tenaga. Kemudian kerja keras juga dari para calon legislatif. Karena jujur saja calon legislatif PKB alhamdulillah wa syukurillah semua bekerja, tidak ada satupun yang leha-leha dalam kontestasi pileg kemarin. Semua bekerja dan alhamdulillah semua seragam dalam pengertian bekerja keras untuk memenangkan pasangan Amin, bekerja keras untuk memenangkan PKB dan juga kemenangan dirinya pastinya. Nah, sehingga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemenangan ini juga adalah kerja keras dari seluruh stakeholder. Pasangan Amin di Kuningan mempunyai relawan yang sangat banyak, sangat banyak. Relawan Amin di Kabupaten Kuningan sangat banyak. Dan komunikasi yang dibangun oleh kami di PKB dengan teman-teman relawan di relawan Amin ya di Kabupaten Kuningan ini alhamdulillah mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kemenangan Amin dan juga kemenangan PKB. Jadi kami syukuri bahwa PKB di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan baik secara akumulasi suara maupun kursi gitu. Yang kedua, pasangan Amin di Kabupaten Kuningan juga memenangkan Pilpres walaupun bedanya dengan pasangan Prabowo Gibran hanya 4%-an kurang lebih ya perbedaannya. Nah, tapi kemenangan itu harus syukuri dan itu kerja keras semuanya dan pastinya dampak dari pasangan Amin itu sendiri yang kemudian memberkahi kita dalam proses menuju begitu. Ya, begitu. Termasuk partai-partai lain yang mengusung Amin juga sama ya pendapat itu ya. Kebetulan memang yang mengusung Amin itu kan PKS dan Nasdem juga naik, kursinya naik dari 1 kursi menjadi 3 kursi. PKS walaupun kursinya tetap, tapi saya kira jumlah suaranya mungkin bertambah. Nah, ya kalau saya tidak mau mengklaim partai orang lain ya, tapi paling tidak PKB merasa bahwa kemenangan PKB, kemenangan suara PKB dan juga kursi PKB di Kabupaten Kuningan ini salah satunya adalah keberkahan dari pasangan Amin. Ya, Dan sekarang lagi MK ya. Ya, sekarang sedang proses di MK. Kita terus ikut melakukan pemantauan, mengikuti seluruh informasi yang sedang berjalan di MK. Mudah-mudahan ada keajaiban. Kebenaran insya Allah akan dibukakan oleh Allah. Nah, dengan kemenangan ini
2008 itu kan dengan raih pemilu pertama itu kan cuma selisih 1 kursi nih lagi. Ya, Dan sekarang di pilkada ini hadapan mata. ya. Nah, untuk sikap PKB sendiri akan seperti apa nih ke depan? Atau mau koalisi lagi ikut network ke partai lain atau memang mau mengusung kandidat sendiri? Ya. PKB ini kan partai politik yang mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan momentum yang ada, momentum politik apapun ya. Di pileg kita punya peraturan partai, kemudian juga di pilkada juga kita mempunyai peraturan partai. Dewan Pengurus Pusat telah mengeluarkan sebuah peraturan, kalau tidak salah nomor 9 tahun 2024 terkait apa? Terkait dengan mekanisme partai tentang pilkada. Ada aturan main. Nah, aturan mainnya itu sudah sangat jelas, partai sudah mengatur itu. Dan kita di DPC, di DPW, saya kira di level kepengurusan di bawah DPP itu pasti akan mengikuti aturan main. Peraturan partai nomor 9 tahun 2020. Apa itu? Di sana diatur menghadapi pilkada 2024 itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Ada tahapan persiapan. Nah, kita ini sekarang di seluruh level termasuk di Kabupaten Kuningan kita sedang melakukan tahapan persiapan. Tahapan persiapan salah satunya adalah membentuk sebuah struktur organisasi atau struktur kepanitiaan atau apa namanya yang disebut dengan Des Pilkada. Jadi kita sebentar lagi nanti akan membentuk Des Pilkada. Dan Des Pilkada ini akan diberikan tugas oleh partai untuk menyelenggarakan proses persiapan sampai dengan akhir terkait dengan pilkada. Nah, itu akan diberikan kepercayaan kepada Des Pilkada. Siapa orangnya ya pasti yang ada di dalam struktur partai, orang-orang kepengurusan partai, kader partai, tokoh partai dan seterusnya. Itu nanti kita akan berikan kepercayaan untuk ngurusin soal pilkada dan dibentuk organisasi namanya Des Pilkada. Kemudian setelah tahap persiapan nanti ada tahap yang kedua, yaitu tahap penjaringan calon. Bagi pengurus partai, bagi kader partai, bagi siapapun tokoh Kuningan yang ingin mengabdikan diri di jalur politik dalam hal ini menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, silahkan nanti daftar PKB. Jadi siapapun, karena PKB ini kan partai yang terbuka, yang eksternal juga boleh. Eksternal karena kita prinsipnya itu salah satunya adalah keterbukaan. Ya. Jadi kita ingin agar siapapun yang mempunyai potensi dan mempunyai keinginan dengan tulus, dengan ikhlas untuk mengabdikan diri di memimpin Kuningan, silakan melalui pintu PKB. Kita mesti PKB dulu. Ya, nanti mekanismenya ada. Kemudian setelah nanti ada penjaringan pasti ada proses apa yang disebut dengan UPARTA, uji kepatutan dan kelayakan dan kepatutan, ya kan? Nanti diuji. Pengujinya pasti di Jakarta, di DPP. Nanti DPP akan menguji siapa yang paling layak dari sekian calon yang mendaftar PKB yang patut direkomendasi oleh DPP. Nah, itu nanti ada proses. Dan pasti di akhirnya adalah dari sekian banyak yang mendaftar misalnya di PKB akan diberikan kepercayaan oleh DPP dengan diberikan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang mungkin yang sangat rahasia. Wallahu a'lam bishawab, siapa nanti yang akan mendapatkan rekomendasi? Karena yang tahu hanyalah Gusti Allah dengan ketua umum. Kira-kira begitu. Gus Imin. Nah, kalau melihat dari internal nih Pak,
yang sudah kelihatan Pak dari internal PKB gitu? Ya, PKB ini kan partai yang dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, itu semua orang sudah tahu, semua kader NU sudah tahu. Karenanya apabila ada kader NU, pengurus NU, kader NU, tokoh NU yang dianggap layak, dianggap mumpuni untuk menjadi pemimpin di kabupaten, ya pasti akan identik dengan PKB. Pasti akan identik dengan Contoh ketua PCNU Abang misalnya. Ya kita lihat aja nanti apakah ketua PCNU ini serius mau mencalonkan diri untuk mengabdi menjadi pemimpin kabupaten. Ya masa ketua PCNU daftar nyalon pilkadanya di partai lain kan nggak mungkin. Ya kalau kami mempunyai pandangan seperti itu. Soal nanti perjalanannya setelah menjadi calon dari PKB, ya pasti karena PKB ini adalah partai yang tidak mungkin mengusung sendirian, ya pasti harus berkoalisi dengan teman-teman yang lain, partai lain, dengan PKS, dengan Golkar, dengan Nasdem, dengan Gerindra misalnya, yang P3, ya semuanya kan partai-partai ini kan sahabat PKB, sahabat itu. Ada lagi nih Pak, kemarin yang sekarang masih duduk di DPR RI, Pak Haji Anwar Prihatin. Ya. Itu kira-kira gimana Pak peluangnya untuk mencalonkan atau dicalonkan dari PKB? Kan saya tadi sampaikan bahwa jangankan pengurus ataupun kader partai, orang di luar pengurus dan di luar kader partai pun mempunyai kesempatan untuk silahkan melalui pintu PKB untuk menjadi salah satu kandidasi dalam bertanya. Silahkan. Apalagi Kang Haji Anwar ini kan di samping beliau sebagai pengurus, karena beliau salah seorang wakil ketua di DPP, ya, beliau juga sudah banyak berkiprah karena beliau sekarang sedang menjabat DPR RI. Beliau sudah banyak tahu tentang kuningnya, beliau sudah banyak tahu tentang bagaimana membangun sebuah daerah karena juga sering membawa program kegiatan kuningnya, begitu kan. Nah, saya kira sangat memungkinkan Kang Haji Anwar untuk kemudian menjadi salah seorang yang diusung oleh PKB. Dan kembali bahwa pertama, apakah Kang Haji Anwar ini nanti akan menjadi salah seorang yang mendaftar menjadi kandidasi PKB untuk pilkada atau tidak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ketua umum dalam hal ini DPP PKB memberikan rekomendasi? Karena tadi saya boleh berseloroh. Jadi siapa yang akan direkomendasi oleh DPP yang tahu mungkin hanya Gusti Allah dengan ketua umum, kira-kira begitu. Masuk dari eksternal juga ya Pak? Masuk dari eksternal. Yang kelihatan sekarang nih Pak, yang namanya mencuat dan sering tumben di medsos gitu kan. Ya itu kan Pak Sekda nih Pak Dian Rahmat Yanwar. Itu kalau banyak orang menganggap Pak punya kedekatan dengan PKB, meskipun sekarang masih ASN ya Pak ya. Kalau misalkan itu mendaftar juga boleh ya Pak di PKB ya? Oh boleh. Dan kalau boleh saya mengatakan, Pak Dian Rahmat Yanwar, Pak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar, beliau ini adalah anak biologis PKB. Begitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Harus diketahui oleh Om Deden bahwa PKB ini lahir tahun 98. Secara nasional tahun 98, termasuk di Kuningan. Di Kuningan itu dideklarasikan tahun 98. Ya. Dan pada saat dideklarasikan, diberikan kepercayaan kepada beliau Pak Haji Soekardi sebagai ketua PKB Kabupaten.
Ketua PKB Kabupaten Kuningan pertama itu adalah Pak Dr. Andes Haji Supardi. Beliau adalah orang tua dari Pak Dr. Haji Dian Rahmat. Ayahnya ya? Ayahnya. Jadi kalau misalnya Pak Sekda ini Pak Dian mempunyai kedekatan dengan PKB, ya wajar karena beliau itu anak biologisnya PKB. Anak Pak Haji Supardi yang namanya gens politik itu pasti kuat lah, pasti kuat. Hanya memang kami sangat paham, kami sangat memaklumi kalau Pak Dr. Dian ini posisinya sebagai ASN. Beliau sebagai ASN yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dalam posisi yang netral, tidak boleh ada dalam posisi keberpihakan ke salah satu pihak. Tapi saya yakinnya bahwa beliau di dalam dirinya mengalir darah PKB, kira-kira begitu. Tapi walaupun demikian terkait dengan hak politiknya, wallahu alam, karena kan Pak Dian juga kan mempunyai komunikasi mungkin dengan teman-teman partai lain. Ya wajar. Cuman kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Dr. Dian ini, Pak Sekda ini punya kedekatan dengan PKB, itu tidak bisa dipungkiri karena beliau adalah anak biologis PKB. Itu pun kalau memang serius niat mau mencalonkan ya. Ya. Karena kan jabatan Sekda wabar lah mungkin ya Pak ya. Ya, kita lihat saja nanti apakah beliau ini akan terjun ke dunia politik ya, di akhir masa jabatannya, ya kan? Apakah beliau tetap menyelesaikan tuntas jabatannya sampai dengan akhir masa jabatannya, kita lihat saja nanti. Wallahu a'lam. Nah kalau melihat itu berarti Pak Haji sendiri gimana Pak Haji? Abang nggak punya minat untuk Bukan nggak punya minat, seluruh kader partai itu kan, pada saat sudah mendapat perintah dari partai ya harus siap. Harus siap. Ya harus siap. Seluruh kader itu pada saat mendapat perintah partai harus siap. Nah sekarang kan penjaringan itu ada pendaftaran Pak, belum ada perintah maksudnya. Iya. Berarti mau daftar juga Pak. Pada saat nanti ada penjaringan, ya pasti nanti ada isyarat-isyarat yang dikeluarkan oleh DPW, DPP. Ya saya sebagai salah seorang kader partai yang ada beberapa orang lah, nggak disebut banyak ya, ada beberapa orang yang mendorong saya agar maju, ya bismillah nanti kita daftar. Ikut proses. Jadi tidak ada keistimewaan karena saya ketua partai lalu kemudian sudahlah istimewakan sebagai calon, nggak bisa. Di kami ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh ketua umum dengan ketua umum DPP Gus Muhaimin, dan itu harus ditaati di seluruh level. Kita harus mengikuti proses itu. Soal nanti siapa yang mendapat rekomendasi ketua umum, yaitu tadi itu rahasia, hanya Gus Ketum yang tahu. Kalau misalkan dibuka penjaringan, kayaknya pendaftarnya bisa bakal banyak ya. Semoga dari 3, 4, 5 gitu kan. Semoga, karena bagaimanapun semakin banyak kandidasi yang akan mengikuti kontestasi nanti, semakin semakin besar peluang masyarakat untuk bisa memberikan penilaian terhadap calon-calon. Kalau nanti PKB misalnya ada 5 orang yang daftar, nah paling tidak nanti mungkin salah satu metodologi yang digunakan oleh partai melalui hasil survei misalnya, ya kan? Dari hasil survei itu nanti bagian yang menjadi masukan kepada kami, kepada PKB, ditambah dengan mungkin ditambah mungkin dengan berbagai aspek yang sekiranya memang diperlukan dalam hal penentuan siapa yang akan direkomendasi.
PKP yang 8 porsi ini Pak, targetnya Ya. K1 K2 nih Pak. Ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu lah kira-kira saya komunikasi dengan salah seorang tokoh partai di Jakarta bahwa kan dengan 8 kursi harus hunian satu dong. Ya. Ya insya Allah amin. Ya kita lihat nanti. Semoga saja PKB mendapat kepercayaan dari teman-teman partai lain, kan ini jelas harus koalisi. Jelas harus koalisi. Jadi kalau harus koalisi artinya bahwa ada kesepakatan ya yang diperoleh dari teman-teman partai yang berkoalisi, lalu kemudian nanti bersepakat misalnya calon bupatinya dari PKB misalnya. Nah itu tergantung nanti, kita lihat perkembangannya. Sejauh ini Pak, komunikasi yang sudah terbangun sama partai apa aja? Alhamdulillah wa syukurillah saya PKB dalam hal ini mempunyai komunikasi yang bagus dengan seluruh dengan teman-teman seluruh partai, Termasuk PDIP juga. termasuk dengan PDIP. Saya punya komunikasi dengan PDIP, komunikasi baik dengan PKS, dengan Golkar, dengan Demokrat, dengan PAN, dengan ya semua partai, dengan P3, dengan Nasdem. Semua mempunyai komunikasi yang baik, yang bagus dengan Gerindra, sehingga nanti pada saat misalnya ada kesamaan pandang, kesamaan persepsi, kesamaan visi misi dalam pilkada nanti, insya Allah akan lebih mudah karena memang sudah punya hubungan emosional yang cukup baik dengan teman-teman partai lain. Lalu kenapa? Ya, Mau kenapa? apa ini makanannya? Tadi tos Pak. Tos buka sampai ngapa tadi? Buka sampai sop itu Pak Haji mau berapa? Sop ayam kampungnya Pak tadi kan Pak. Nah, Pak Haji, ini mah bicara Pak Haji nih Pak Haji. Karena Pak Haji kan ketua partai dan Ya, punya peluang besar juga untuk mendaftarkan untuk bursa penjaringan. ya, Nah, ke depan seandainya Pak Haji kalau menjadi calon dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, apa yang akan dilakukan? Setidaknya problematika hubungan itu sekarang baik mana, sehingga pastilah Pak Haji punya solusi-solusi seperti apa. ya. Kalau saya boleh mengandai-andai ya, karena ini kan mengandai-andai, belum tentu juga saya mendapatkan kesempatan itu, ya kan? Ya. Tapi jika nanti diberikan kesempatan, saya kira langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah inventarisasi persoalan. Terus terang hari ini Kuningan persoalannya banyak persoalan. Miskin ekstrim, Ya. kemiskinan Kuningan itu 12,12%, dan ini di atas rata-rata Jawa Barat, ya kan? Kemudian juga pengangguran Kuningan itu kurang lebih 9,9%, itu juga sangat besar. Kemudian yang ketiga, kondisi existing pembangunan infrastruktur Kuningan, terutama jalan, ini sangat mengkhawatirkan. Kita lihat bagaimana jalan-jalan yang ada di seluruh wilayah Kuningan ini kondisinya tidak bagus. Kemudian yang ketiga, saya memandang bahwa semangat atau giroh dari aparatur juga kelihatannya agak berkurang. Saya melihat apakah berkurangnya semangat
atau giroh dari aparatur ini penyebabnya apa, wallahu alam, itu juga harus ditelusuri dengan baik, ya kan. Artinya SDM juga bagian yang tidak kalah penting yang untuk kemudian diselami, didalami sebaik-baiknya. Jadi berangkat dari seluruh persoalan-persoalan yang ada di dunia, lalu kemudian kita nanti harus diskusi dengan seluruh pemangku kebijakan, solusi apa yang tepat. Nah, walaupun sebenarnya saya secara pribadi yang sudah diskusi dengan beberapa teman ahli juga, itu sudah mempunyai sebenarnya beberapa solusi yang harus dipersiapkan jika memang nanti diberikan kepercayaan pemimpin. Tapi mohon maaf, dengan segala hormat, itu belum waktunya kita buka di sini. Karena itu bagian dari strategi kita dalam rangka menghadapi kontestasi lagi. Tapi garis besarnya itu berawal dari inventarisasi persoalan. Yang ini persoalan sebenarnya sudah kasat mata, sudah banyak orang tahu dan banyak orang yang memahami persoalan-persoalan. Bayangkan saja dari sekian persoalan yang ada, itu Kuningan menurut saya dalam kondisi sekarang itu adalah kondisi Kuningan yang tidak baik-baik saja. Iya, ya berarti kan dari PKB harus jadi Kuningan 1 ya, jangan Kuningan 2 lah. Ya kita berharap seperti itu. Nggak bisa ngambil kebijakan kan ya Pak ya? Ya paling tidak cita-cita harus ada. Cita-cita kita ini memimpin Kuningan, jadi ya harus jadi Kuningan 1. Kalau nanti setelah diskusi, setelah musyawarah dengan teman-teman partai lain menjadi sebuah konsensus, ya kenapa tidak? Oh gitu. Iya. Nah kalau seandainya nih Pak, pertanyaan terakhir Pak, seandainya dari PDIP itu mengusung Bapak Acep Purnama, Ya. jadi Pak Acep itu ternyata meminangi Pak Haji untuk jadi wakil, mau nggak Pak? Yang bisa memutuskan hanya satu, DPP. DPP? Iya. Bukan Pak Hajinya Ya bukan saya. Kalau saya secara pribadi dalam rekrutmen dan nanti dalam penjaringan calon, kalaupun saya pasti saya daftar calon bupati. Pasti saya daftarnya calon bupati. Tapi sekali lagi seluruh keputusan partai dalam hal pilkada itu endingnya ada di DPP. Ada di tangan ketua umum. Secara pribadi nggak bisa itu. Ya pasti akan disampaikan kepada beliau, dan itu bagian dari mungkin salah satu materi dalam uji kelayakan dan kepatutan. Nanti akan muncul dalam UKK itu kan. Nah ya tergantung nanti. Toh pada akhirnya ini bukan matematika ya, 2 kali 2 4 gitu. Kalau kata DPP, proses politik. Kalau kata DPP, sok enggak berpasangan bisa Pak? Acep Ujang. Gimana Pak? Gak usah berada nanti malah tidak bagus. Yang jelas dari PKB siapapun gagasannya sudah punya ya Pak ya. Kita sudah siap. Jadi tim ahli kita itu sudah mempersiapkan bagaimana nanti kalau PKP diberi kepercayaan atau mandat untuk memimpin bumi, kita sudah siapkan. Tapi sekali lagi mohon maaf, itu kan bagian dari strategi kita dalam menghadapi momentum politik. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Om Dede. Ya, turun juga ini sudah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang ya.
podcast dan kemarin kita podcast sih sama Pak Haji, memang waktunya baru sekarang. Iya, iya, iya. Dan kita juga habis bukber, terima kasih nih Pak Haji atas takjilnya. Kumpulnya seadanya. Resep di dia Pak, tukang dagangnya Pak. Ya, tinggal manggil aja. Pesen. Jadi itu pemirsa podcast kita kali ini. Hatur nuhun Pak Haji. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bincang-bincangnya. Jadi kita penasaran kita sudah agak terobati lah ya. Memang Pak Haji bahasanya luar biasa lah. Itu pemirsa, hatur nuhun atas atensinya. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.